hubungannya dengan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu dapat dikatakan seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, kalau dia perbuatannya dia ini demi mengejar ridha makhluk, demi mengejar nama baik di makhluk, demi mengejar keenakan sama makhluk, sehingga dia berbuat sesuatu yang membuat Allah Ta'ala, di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya adalah yang paling berhak untuk kita carikan keridhoannya. Siapa yang paling berhak untuk kita cari ridhonya? Itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncaknya kenikmatan yang ada di surga sekalipun. Dikatakan surga itu enggak ada nikmatnya kalau di situ enggak ada kesempatan ridhonya Allah Ta'ala. Surga itu menjadi nikmat ridho karena di situ ada tempat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadi sesuatu yang mudah karena dengan mencintai Nabi adalah di situ ada tempat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Zuyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-munqatarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyina lin-nas, diperhiaskan untuk manusia sehingga manusia mencintai, dianggap bagus apa? Hubbu syahwati, cinta dengan yang sifatnya syahwat, kesenangan-kesenangan, termasuk popularitas, termasuk keinginan untuk mendapatkan dari manusia, keridhaan manusia. Minan nisa'i, hubbu syahwat minan nisa'i, dari wanita, wal banin, dan anak-anak, wal qanatirul qatara nadharul fiddah, harta emas dan perak, wal khayli musawwamah, kendaraan-kendaraan, wal am wal harth, harta binatang ternak atau tumbuhan-tumbuhan. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan itu adalah hanya kesenangan dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang lebih bagus. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Apakah kalian ingin aku kasih kabar sesuatu yang lebih baik itu semua dari harta kita, dari apapun itu semua, istri kita, anak kita, semua, apa yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yang lebih baik itu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. 'Inda rabbihim jannatun, ada surga. Apa isinya surga? Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, yang di situ ada selama-lamanya. Wa azwajun mutahharatun, istri-istri, bidadari-bidadari yang selalu suci. Wa ridwanun minallah. Terakhir disebut Allah Ta'ala di surga itu adalah ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tafsirnya dikatakan inilah intinya kenikmatan surga. Ridwanun minallah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah itu akan berkata kepada penduduk surga, ya ahli jannah, fayaqulna labbaika rabbana wa sa'daik, labbaik ya Tuhan kami, wal khairu kulluhu biyadaik, fayaqulu hal raditu. Maka Allah bertanya, Allah yang Maha Tahu berkata kepada ahli surga, hal raditu, apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah puas? Fayaqulna wa ma lana lan narda ya Rabb, wa qad a'taitana ma lam nu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami enggak ridho ya Allah? Kau telah memberikan apa yang belum pernah kau berikan pada makhluk siapapun. Maka fayaqulu ala u'tikum afdhala min dzalik. Maukah kalian aku berikan yang lebih afdal daripada itu?
yang lebih utama daripada itu semua, dari kenikmatan surga itu semua yang lebih utama aku berikan. Fayaqulun, maka ahli surga berkata, ya Rabb, wa ayyu shay'in afdal min dzalik? Apa yang lebih afdal daripada itu? Allah Ta'ala berfirman, uhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tempatkan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan murka selama-lamanya. Yang lebih afdal dari itu semua, kenikmatan yang paling utama, uhillu lakum ridwani, aku berikan kepada kalian keridhoanku, fala askhatu lakum abada, maka aku tidak akan murka selamanya kepada kalian. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kenikmatan surga itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita ini bukan ngejar ridhonya makhluk. Ridhoan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah suatu ujung yang tidak akan bisa kita capai. Wa ridhoan rabb nihayatun la tudrak. Ridhonya Allah itu adalah ujung yang wajar, tidak boleh kita tinggalkan, la tudrak. Dan orang yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan, orang yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka dengan dia, dan orang yang dia cari untuk ridhonya akan murka pada dia. Nabi SAW bersabda, man asqatallaha fi ridwan nas, sakhitallahu wa asqata alaihi man arda, wa man ardallaha fi sukhtin nas, radiyallahu anhu wa arda anhu, man asqata fi ridha hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu amalahu bi ainihi. Orang yang membuat murka Allah Ta'ala di dalam keridhaan manusia, membuat murka Allah Ta'ala hanya untuk mencari keridhaan manusia, dengan berbuat sesuatu untuk mencari keridhaan manusia. Gak enak, wah gak enak lu masih manusia opus, gak enak, gak enak, padahal di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan mungkin. Sakhitullah, maka Allah akan murka. Wa asqata alaihi man arda, dan Allah akan membuat murka orang yang dia cari ridhonya, akan murka sama dia, akan benci sama dia. Yang dia cari muka dengan orang itu, Allah akan buat dia, orang itu akan benci sama dia. Wa man ardallah bi sukhatina, orang yang membuat kepingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, tapi dia berbuat sesuatu yang gak populer. Sekarang ini perbuatan menunggu yang populer dulu, tergantung opini masyarakat. Berbuat sesuatu yang gak sesuai sama opini masyarakat ini, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada keridhaan Allah Ta'ala yang populer. Mungkin dia akan dibenci sama masyarakat, mungkin dia akan gak disukai sama masyarakat, dia gak disukai sama orang, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka radhiyallahu anhu, yang akan dia mendapatkan ada keridhaan Allah Ta'ala, kenikmatan yang paling utama. Wa arda anhu ma asqata bil ridha, dan Allah akan membuat orang yang benci sama dia menjadi ridha, menjadi cinta sama dia. Berapa banyak kita lihat para aulia salihin, para nabi, itu berapa banyak punya musuh-musuhnya jadi cinta. Karena apa? Bersikapnya itu sikapnya Allah Ta'ala, yang dipikirkan itu Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan sifat saja. Dan kemudian hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amalahu bi aini, sampai Allah itu menghiasi orang ini, dan omongannya, ucapannya akan dihiasi Allah Ta'ala sehingga disenangi oleh orang banyak. Maka ini dikatakan sifat saja, itu kan sifat terpuji. Saja itu bukan tahawul, bukan ngawur, bukan akrab, bukan ngawur, bukan juga jubur, bukan juga pengecut. Tapi saja itu adalah bersikap dengan sikapnya syariat. Bersikap dengan sikap syariat, berani mengambil sikap sesuai dengan sikapnya syariat. Itu saja. Inilah yang membuat keridhaan Allah Ta'ala. Ya apa sih hukum syariatnya ini? Mau satu dunia ngomong salah, kalau syariat ngomong benar, ya dia berarti apa? Mengatakan itu benar. Mau satu dunia ngomong benar, kalau itu salah, syariat salahnya salah. Bersikap dengan sikapnya syariat, tidak pandang sikapnya syariat. Ini sifat saja. Ini sikap yang berani, yang dikatakan oleh
termasuk sikap yang seharusnya ada pada setiap sayyid, yaitu apa? Dermawan dan saja'ah dan futuwa. Futuwa itu kepiawaian, kepemimpinan, leadership. Itu setiap sayyid itu seharusnya ada di situ ya. Tapi leadership ini luar biasa, hampir semua saya punya leadership ya. Tapi kepala kan besar. Kepiawaian dan apa namanya sifat saja'ah. Saja'ah itu apa? Itu tuh berani bersikap itu. Sikap dengan sikapnya syariat. Ya apa sih pandangannya Nabi? Bagaimana pandangan syariat? Itu jangan mendukung. Sikapnya syariat, bukan sikapnya fulan, bukan sikapnya organisasi, bukan sikapnya apa? Partai politik, bukan sikapnya syariat. Ya apa itu syariat? Itu apa? Meskipun siapapun. Oleh karena itu orang itu kalau menyatakan kebenaran, orang itu berjalan di jalan kebenaran, pasti banyak musuhnya. Contoh, ini yang akan dianggap benar, tapi salah gitu. Anggap benar tapi salah. Ada perempuan keliling-keliling, dakwah keliling, kelihatannya bagus ini. Keliling sana, keliling sini. Padahal keluar tanpa mahram. Syariat ngomongnya apa? Yang belajar fikih sudah semua ngomong syariat ngomongnya apa? Haram. Itu haba fulan itu fulan. Kita sikap-sikapnya syariat, bukan haba fulan, bulan. Kecuali ada fatwa ya. Kecuali ada fatwa jelas, ngomong nggak apa-apa. Terserah. Kalau ada fatwa, ini ada fatwa. Dan sikap syariat jelas ini. Sikap syariat itu menyatakan jelas. Ada haram, ada halal, ini nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kita berani ngomong. Apa ini? Haram. Selesai sudah. Nggak boleh keluar perempuan tanpa mahram, keluar kota haram hukumnya. Selesai. Mau dia videonya apa hukumnya? Haram. Selesai. Itu sikapnya syariat. Dan mungkin itu yang nggak populer karena banyak dilakukan oleh orang-orang. Orang yang menyatakan seperti ini, dia akan apa namanya? Banyak yang disukai. Wah, ini terlalu keras ini. Wah, ini gini. Ya cuek saja gitu. Kita bersikap dengan sikapnya syariat. Kita nggak nyari ridhonya makhluk, kita nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man athara mahamidallah ala mahamidin nas kafallahu ma'udun nas. Orang yang lebih mengutamakan pujian Allah, cari muka di hadapan Allah daripada cari muka di hadapan manusia. Dia cari muka caper, cari muka capernya sama Allah. Bukan caper sama makhluk. Capek caper sama makhluk ya. Capernya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man athara mahamidallah ala mahamidin nas kafallahu ma'unatan nas. Maka Allah akan mencukupi dia dari kebutuhannya dia kepada manusia. Sehingga dia istighna anin nas, tidak butuh pada manusia, hatinya nggak tergantung pada manusia. Ente mau nolong ahlan wa sahlan, ente nggak mau nolong ahlan wa sahlan. Ente mau ikut kita ahlan wa sahlan, ente nggak mau ikut kita ahlan wa sahlan. Selesai. Kenapa yang dicari ridhonya Allah? Yang dicari ridhonya manusia bingung. Enak, sungkan, sudah. Dan orang itu susah bersikap seperti ini kalau yang pertama adalah orang itu banyak utang budi sama orang lain. Makanya jangan banyak utang budi sama orang lain. Ya, orang kalau sudah apa akhirnya sungkan. Dikatakan oleh Imam Ali, ahsin ilan nas takun asirat. Ahsin ilan nas yakun asirat. Berbuat baiklah kepada manusia, maka manusia itu akan menjadi tawananmu. Dalam arti jadi budakmu sudah. Kau suruh apa ini ya sudah. Contoh kalau ada orang ngasih sama kita setiap hari 2 juta, setiap hari ya. Setiap hari ngasih 2 juta. Terus orang ini nelpon kita jam 2 malam nyuruh kita dari sini ke Jakarta. Berangkat apa enggak? Berangkat. Jam 2 malam kita dijemput. Insya Allah dalam keadaan sakit kita berangkat 2 juta. Setiap hari berangkat ya kasih maka jadi apa jadi tawanan ahsin ilan nas ya kan asirat, maka manusia itu akan menjadi asirat, akan jadi tawanan kata Imam Ali kalau membawa wajah. Jadi tawanannya makanya ketika orang itu bagaimana orang itu bisa dia bersikap itu karena dia adalah tidak ada tendang alang-alang dengan manusia.
Tidak ada harapan dari manusia. Harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia lakukan, ada yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu sama orang tua saja yang wajib untuk kita cari keridhaannya. Kita tidak boleh nurut di dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'atul makhluk bi maksiatil khaliq. Hatta kepada orang tua. Enggak boleh. Orang tuanya nyuruh untuk maksiat itu boleh dituruti. Bukan berarti bahwa harus kurang ajar, tapi enggak boleh dituruti. Terus bagaimana dengan hadis qudsi? Man asbaha murdiyan liwalidayhi musqitan li fa'ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li wa musqitan liwalidayhi fa'ana anhu sakhit. Ada hadis, orang yang berbuat ridho kepada orang tuanya membuat aku murka, aku ridho sama dia, kata Allah Ta'ala. Orang berbuat murka kepada orang tuanya membuat aku ridho, aku tetap murka. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah orang yang berbuat ridho, membuat ridho orang tuanya, orang yang selalu bakti sama orang tuanya, dia akan diberi taufik oleh Allah Ta'ala di akhir umurnya atau sebelum dia meninggal, akan diberi taufik untuk berbuat baik sehingga dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu betul maksiat, akan diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang taat, ahli ibadah, tapi suka buka murka pada orang tuanya, suka maksiat pada orang tuanya, suka bikin pikiran sama orang tua, suka ngasih kabar nggak enak buat orang tuanya, maka meskipun dia ahli ibadah, naudzubillah min dzalik, di akhir umurnya dia akan meninggal subuh khotimatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya untuk kita berbuat kemurkaan untuk nyari manusia, ridhonya manusia, kita berbuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan Allah taala. Tapi selalu taat, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kaki kita. Wallahu a'lam